Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak dan Ibu para hadirin sekalian. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak Nino Laksono beserta istri Ibu Rini. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Dan juga para hadirin semua, apa kabarnya? Kurang semangat sekali lagi, mungkin ini belum panas nih. Apa kabarnya keluarga Swarga Loka? Wah, luar biasa sekali. Senang sekali dapat berkumpul pada malam hari ini. Perkenalkan saya Dea Seto, dengan sangat senang hati akan memandu acara pada malam hari ini. Baik, jujur ya, kalau misalkan kita bicara soal ulang tahun, biasanya nih kebanyakan orang langsung fokus kepada umur, kepada angka. 33 tahun. 60 tahun, 80 tahun dan seterusnya. Semuanya soal angka. Tapi saya rasa malam hari ini itu lebih dari itu. Karena sesungguhnya kita sedang merayakan jejak. Jejak tentang orang-orang yang memilih bertahan, tentang mimpi yang mungkin dulu terasa terlalu besar, tapi tetap diperjuangkan. Tentang ruang kecil yang perlahan berubah menjadi rumah bagi begitu banyak orang. Dan kalau saya boleh bertanya nih Bapak dan Ibu sekalian, siapa di sini yang sudah lebih dari 10 tahun bersama Swarga Loka? Boleh angkat tangannya? Ada yang 10 tahun lebih? Kalau misalkan yang di bawah 5 tahun, apakah ada? Di bawah 5 tahun banyak ya, baik. Ini luar biasa sekali, hari ini keluarga Swarga Loka berkumpul. Ini berarti yang hadir hari ini kebanyakan generasi penerusnya ya. Baik, mungkin ada adik-adik atau para siswa Swarga Loka yang awalnya dipaksa oleh orang tuanya. Tapi sekarang akhirnya malah nggak bisa jauh-jauh dari keluarga Swarga Loka. Terus mungkin juga ada yang sekarang sudah bekerja, yang sebelumnya mungkin masih dari cilik di Swarga Loka. Bahkan mungkin ada yang dulu latihan di antar orang tua dan sekarang datar mengantar anaknya untuk latihan. Dan menurut saya itu sesuatu yang indah sekali karena dari luar Swarga Loka ini mungkin terlihat sebagai hanya tempat belajar tari. Tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, ini seperti rumah bagi banyak orang. Tempat orang untuk belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, belajar gagal, belajar bangkit, dan diam-diam belajar untuk percaya kepada dirinya sendiri. Maka malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan 33 tahun hari ulang tahun Swarga Loka, tapi juga perjalanan seseorang yang mungkin tidak banyak bicara tentang perjuangannya, tapi menjadi alasan begitu banyak perjalanan dimulai. Kita juga merayakan hari ulang tahun ke-60 tahun Bapak Suryandoro. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, selamat ulang tahun Bapak. Semoga panjang umur, terima kasih atas perjuangannya dan dedikasinya. Mari kita berikutnya sambut sebuah karya yang merepresentasikan sosok ksatria, yaitu yang kuat, tangguh, dan juga penuh pengabdian. Karya ini merupakan runner-up Ksatria Tari Indonesia 2023 oleh kelompok Cecakal, sebuah interpretasi tokoh pewayangan Gatot Kaca, seorang pahlawan Indonesia, ksatria muda yang dikenal kuat, gagah dan memiliki ketulusan dalam menjaga apa yang ia cintai. Malam ini akan dibawakan secara spesial oleh Gentur Duta Pratama, penerima penghargaan Siswa Matahari Swarga Loka School of Dance 2024, boleh tepuk tangannya. Kalau begitu langsung saja mari kita sambut Ksatria Gatot Kaca.
is a strong human. His body is like iron. Flying stalking the enemy. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan dari Ksatria Gatotkaca yang dibawakan oleh Guntur Duta Pratama. Wah, penampilan dari Swargaloka ini tidak pernah gagal untuk membuat saya merinding. Oleh karena itu saya selalu sepakat kalau misalkan kata Albert Einstein, dancers are the athlete of God. Setuju ya bahwa penari itu atletnya Tuhan gitu. Tapi tidak hanya berhenti di situ Bapak dan Ibu sekalian, kita berikutnya akan menyaksikan bersama-sama para inisiator dari Ksatria Fest, yaitu Ksatria Swargaloka, pemenang dari Indonesia Mencari Bakat 2022. Akan membawakan sebuah karya spesial berjudul Mystical of Kaliwungu. Karya ini merupakan second runner-up Ksatria Tari Indonesia 2023, karya dari Diamond Art Performance yang kali ini diinterpretasikan kembali oleh tim Ksatria Swargaloka. Sebuah karya yang berangkat dari topeng Kaliwungu dari Lumajang tentang kekuatan tradisi yang melintasi zaman. Bagaimana sesuatu yang lahir dari masa lalu tetap bisa hadir, bertransformasi, bahkan menemukan nyawanya kembali di masa depan. Langsung saja, mari kita saksikan bersama dan tepuk tangan yang meriah untuk Mystical of Kaliwungu. Juara pertama, selamat kepada Ksatria dari Jakarta. This is Ksatria. Iya,
kaget banget sih. Kalian ternyata seluas itu referensi di Medan. Berada di TV nasional adalah kesempatan untuk kesatria untuk membuktikan bahwa tradisi itu bisa menyatu dengan seni-seni yang populer. Tapi ini sebuah contoh, maksudnya tayangan ini harusnya ditonton oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kita ke depannya. Performance kalian yang Mungkin bahasanya itu bukan keren ya, tapi indah dan spektakuler. Ini saya nggak pernah lihat juri nangis semua kecuali kalian perform hari ini. Rasa yang kalian taruh, hati kalian yang kalian taruh di panggung, saya juga ngerasain. I just want to cry because it was amazing. Dulu, kita hanya berharap sebuah mimpi akan terwujud. Tapi semuanya berubah saat kita mulai mengejarnya. Indonesia, negeri yang penuh dengan pemuda. Berkarya, kita bangkitkan kekuatan bangsa lewat sebuah aksi nyata. Tetesan keringat yang membasahi tubuh ini adalah tanda bahwa kita bisa melampaui batas-batas yang hanya ada di pikiran kita, melewati ucapan-ucapan yang berusaha menghentikan langkah-langkah kita. Tari adalah panggilan jiwa kami untuk membuat Indonesia bangkit. Lewat tari, kami lahir sebagai kesatria. Kami bisa perlahan mewujudkan mimpi-mimpi dengan ambisi yang berharap dapat menginspirasi. Kini saatnya kami memulai langkah yang lebih berani. Kita pasti bisa, karena kami percaya jagoan harus percaya diri.
Tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan Mystical of Kaliwungu oleh Ksatria. Aduh, kalau kayak gini ceritanya saya juga sepakat sama Cinta Laura. I don't know what to say, I just wanna cry. Bagus banget ya, luar biasa sekali Ksatria ini. Wah, dari 2021 sampai tahun ini 2026 dan sempat vakum 1 tahun. Akhirnya Ksatria berhasil untuk kumpul kembali secara komplit dan tampil di hadapan kita semua pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya untuk membuka perayaan malam ini secara resmi, kami ingin mengundang Ketua Yayasan Swarga Loka, Bagaskoro Putro Dewandoro, untuk naik ke atas panggung, memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Kami persilakan. Silakan Mas Bagas. Terima kasih Kak Dea. Cie. Selamat malam Bapak, Ibu, para guru dan juga teman-teman yang perhatian dengan Swarga Loka. Aku jujur nih deg-degan karena aku nggak biasa buat sambutan ya. Biasa bikin lagu ya Mas? Iya betul. Jadi sebelumnya perkenalkan, ini aku nggak kelihatan orang-orang di depan ya. Oke, perkenalkan. Nah, terima kasih Mas. Perkenalkan, saya Bagaskoro Putro Dewandoro. Saya Ketua Yayasan Swarga Loka. Bagi yang belum kenal saya, ya saya adalah suami dari Mbak Tika. Saya juga adalah bapak dari Diajeng Kabahagia. Tuh kan, lupa mau ngomong apa ya. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang berbahagia yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk sama-sama merayakan ulang tahun Swarga Loka yang ke-33 sekaligus ulang tahun Pak Suryandoro yang ke-60. Aku nggak pengen sendirian di sini karena aku merasa bahwa banyak yang harus mewakili suara-suara yang yang sama Swarga Loka tuh dari tahun ke tahun udah berjuang bersama-sama. Aku pengen ada representasi dari guru-guru Ksatria, boleh ke sini teman-teman Ksatria. Yuk teman-teman Ksatria. Ini tepuk tangan untuk teman-teman Ksatria. Dedikasinya yang luar biasa mengajar adik-adik, mengajar anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tanpa lelah. Mereka terus-terusan membagi ilmunya. Terima kasih Ksatria. Sama-sama guru-guru yang lain juga, ada guru-guru Mbak Helen, ada Tante Yani, ada Mbak Amel juga di sini, ada Sylvie dan lain-lain. Dan rasa terima kasih saya haturkan kepada kalian semua. Dan juga aku boleh minta Om Irwan, Om Fajar untuk mewakili sejarahnya Swarga Loka untuk tampil ke depan ke sini. Om Irwan, Om Fajar, silahkan. Tante Yani, boleh Tante Yani. Ada Om Igun di sini. Ada Tante Mita. Monggo, Tante Mita ke sini Tante. Karena saya ingin memperkenalkan orang-orang yang sangat berjasa buat Swarga Loka di tahun-tahun sebelumnya. Aku pengen minta dari Om dulu. Om Irwan ini adalah ketua yayasan sebelum saya. Om Irwan tuh bertahun-tahun jadi ketua yayasan di Swarga Loka. 20 tahun ya Om? Iya, dan vakum. Gini Om, aku di sini mau minta Om Irwan, kan Om Irwan tahu perjuangannya Bapak dan Ibu selama 33 tahun ini membangun Swarga Loka, naik turunnya, coba berbagi ke semuanya Om. Gimana? Kamu tuh suruh pidato malah wawancara gitu. Wah, seradil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Mas Nino, terima kasih. Bu Rini yang sedang ulang tahun. Ketawa dong Pak Sur. Iya. Biel, guntak-gantak, gantang-gantang. Iya. Swarga Loka lahir di Jogja. Dan saya
bukan termasuk yang membidani ya beliau berdua ini. Kemudian tumbuh karena yang membidani harus pindah ke Jakarta. Sebenarnya sudah putus asa waktu itu Mas Nino, sudah ditinggalkan sajalah gitu. Tapi kemudian ada rasa kangen mungkin yang luar biasa dan saya juga menyusul ke Jakarta, akhirnya sudahlah yuk kita sama-sama. Bahkan pengalaman dulu di Jogja, Mbak Dewi yang dengan tekun, giat, memulai dengan kostum pun ditinggalkan karena capek gitu kan. Tetapi rasa sepi dalam dunia keramaian di Jakarta membuat kemudian semangat itu tumbuh kembali. Muncullah Batara ini yang masa kecilnya sangat nakal, usil yang jelas usil, jadi dia tidak bisa diam, sok memimpin, waktu itu gitu, sok di depan gitu. Kebetulan ketemu sama si Kancil anak nakal ini, yang akhirnya itu sampai sekarang menjadi, nah kakaknya si Kancil ini sekarang jadi Kijang berbulu domba. Kijang Rover itu, dan kemudian lahir Ari yang nakalnya melebihi kakaknya, usilnya itu, ketemu sama Cikal Tika dan akhirnya ya, nah ini orang baru sebenarnya. Tetapi barunya ini kemudian bisa memberi perubahan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan Mas Fajar. Perjalanannya diawali juga dengan sebuah garapan-garapan baru. Karena kesadaran penuh bahwa memberikan virus wayang kepada anak-anak itu tidak mudah. Maka yang harus dirubah apanya? Ya termasuk salah satunya adalah bagaimana mengenalkan wayang yang tetap relate pada zamannya. Maka muncullah drama wayang. Kalau ditanya, ya saya kemudian membuat naskah pun karena keterpaksaan waktu itu. Karena sudah tidak kuat lagi membayar orang yang bisa menulis naskah, akhirnya Pak Sur yang membuat. Nah, jujur saja ya memang bahasa-bahasa Pak Sur ya memang lugas ya gitu. Akhirnya saya belajar dan sekarang sudah ada berapa naskah itu kira-kira yang Ratusan deh Om kayaknya. Oh gitu ya. Ya akhirnya muncul itulah drama wayang Swargaloka yang awalnya saya tulis, guru saya pertama kali adalah Pak Suryandoro ini, guru menulis saya. Kemudian saya kenal dengan Pak Sudarko Prawirayuda yang kemudian membuat naskah-naskah itu banyak dipengaruhi oleh beliau. Terutama juga film Mahabharata India. Itu sangat dan Swargaloka hingga kini tetap eksis, dan terima kasih kepada ibu, bapak, orang tua, murid dari Swargaloka, tepuk tangan yang ada di sini. Bahkan bocorannya begini, bahwa kita di dalam Swargaloka itu tidak ada antara letterlek guru dan murid, tetapi teman yang saling memberikan support, saling belajar. Boleh kalian pinter, skill, menari, tetapi tata krama itu yang paling penting. Maka dulu saat saya masih lumayan nganggur hari Minggu, saya ke Swargaloka tuh menemani main gaple bersama beliau. Itu betul. Nah, di situ terjadi interaksi bahwa oh kegiatan anak saya di sini begini. Akhirnya bisa saling bertukar pikiran dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan sekarang karena tempatnya sudah digusur buat main gaple itu sekarang nggak ada. Online sekarang gaplenya. Dan akhirnya muncullah guru-guru ini. Lalu ini Mas Igun ini bukan Mas Igun yang artis itu. Ini beliau adalah tulang punggung garda terdepan. Ya kalau garda revolusinya Indonesia ya saya pikir ini. Kemudian Mas Bagas ini terpaksa menjadi ketua yayasan karena nggak ada yang lain Pak. Bukan, maksudnya beliaulah yang paling cocok karena sabar. Dimarahin sama adiknya ya diem aja. Ya itu karena beliau ini yang nurun Pak Sur ini. Pak Sur ini sabarnya kelewat batas. Mas Gabriel terima kasih datangnya. Ya nanti nyanyi ya. Di luar maksudnya sama saya nanti. Hingga akhirnya Swargaloka, mari kita bersama-sama untuk mencintai budaya ini. Ya siapa lagi kalau bukan kita. Mencintai bukan berarti harus terjun secara penuh. Anda boleh jadi apapun,
Anda boleh jadi siapapun, tetapi jati diri kita yang mempunyai rasa bangga terhadap budaya yang kita punya. Terima kasih, saya banyak ngomong, silakan Mas. Terima kasih Om Irwan. Terima kasih, boleh tepuk tangan oleh Om Irwan. Ya. Oke. Sebelum saya menutup pidato saya ini, pidato sambutan. Oh ya, yang sambutan Om Irwan tadi. Saya hanya pembuka dan menutup ya. Saya akan mengenalkan satu orang yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini nggak kenal siapa dia. Boleh Mas Nanda, boleh ke sini Mas Nanda. Nah, siapa? Ayo Mas Nanda. Nah, ini Mas Nanda ini adalah kakak saya nomor 1. Jadi Mas Nanda, saya, Batara, dan Batari. Kenapa Mas Nanda nggak ada di sanggar, nggak pernah kelihatan di sanggar? Coba tanyakan langsung. Jadi Mas Nanda ini dulu yang mendesain semua poster-poster, media promosi Swarga Loka. Tepuk tangan buat Mas Nanda. Oke, jadi saya menutup. Udah, nanti kan Mas Nanda akan sambutan, akan ngomong di pas nanti acara nanti ya Mas, siapin ya, nanti ngomong ya. Oke, jadi terima kasih yang sudah hadir. Saya ingin memperkenalkan aja sebenarnya, ini wajah-wajah yang mendukung Swarga Loka selama ini gitu. Dan jangan lupa guys, Mas Nanda ini adalah penari juga awalnya. Oh iya, penari. Iya, ini penari. Ini beberapa kali menari di Jogja. Jadi ketika ibunya itu menjadi Sinta di Ramayana yang tertutup itu, dia sudah lari-lari. Pas suasana sedih Sinta datang Hanuman, dia, "Ibu!" Ini orangnya dan itu terjadi betul. Ya, pokoknya Swarga Loka semoga tetap menjadi rumah bersama, rumah berkarya bersama. Karena dan juga tanpa Bapak Suryandoro, Swarga Loka juga nggak ada sampai sekarang Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Swarga Loka yang tetap semangat sampai hari ini. Semoga Swarga Loka terus bertumbuh, semakin memberi manfaat dan semakin menjadi tempat yang penuh cinta bagi banyak generasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Bagas, Pak Irwan, dan seluruh orang-orang hebat yang menjadi pilar-pilar Swarga Loka School of Dance. Luar biasa sekali yang sudah bertahun-tahun membantu merajut mimpi-mimpi yang mungkin berawal dari 2 orang dan kemudian menjadi mimpi banyak orang. Luar biasa sekali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya juga izin sedikit memperkenalkan diri saya. Tadi mungkin sudah tahu nama, tapi saya juga kebetulan terlibat di dunia tari. Dan bicara tentang dunia tari, seni tari, saya tuh selalu percaya bahwa seni itu selalu punya caranya sendiri, caranya yang unik untuk membuat kita kembali percaya pada sesuatu. Mungkin percaya pada keberanian, percaya pada harapan, dan percaya kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Dan bicara tentang kemungkinan, Swarga Loka selama bertahun-tahun tidak hanya melahirkan karya tari, tetapi juga mencoba mengeksplorasi bentuk pertunjukan lain. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah pernah menonton pertunjukan musikal dari Swarga Loka? Sudah ya, tentunya pasti sudah semua. Dan karena sebentar lagi Swarga Loka akan kembali menghadirkan sebuah musikal original yang penuh warna, penuh imajinasi dan rasanya cocok untuk ditonton bersama dengan keluarga. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang masih memiliki anak kecil atau mungkin adik atau bahkan orang dewasa yang masih senang berimajinasi, nah karya ini cocok sekali. Tapi ini tuh karya tentang apa sih sebelumnya? Karya ini akan hadir pada tanggal 11 Juli 2026 di sini, di Galeri Indonesia Kaya, yaitu sebuah musikal original persembahan Swarga Loka. Untuk itu kami ingin mengundang sang sutradara musikal untuk naik ke atas panggung. Silakan kita berikan tepuk tangan kepada Batara Saferi Gadi. Terima kasih Dea. Saya juga akan mengundang produser dari musikal Narasi Putri Angsa, Afrilia Mustikasari, untuk mendampingi saya di sini. Oke, baik. Jadi musikal Narasi Putri Angsa adalah original script dari Swarga Loka. Ini adalah naskah yang alhamdulillah selesai saya tulis, naskah saya yang keempat. Terima kasih Om Irwan juga
selalu menjadi inspirasi saya dalam penulisan naskah dan penyutradaraan. Nah, kali ini kami akan mempresent karya musikal Narasi Putri Angsa yang bercerita tentang kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan lingkungan terdekat. Jadi Nara adalah gadis kerajaan yang memang dapat berubah jadi seekor angsa sehingga ia banyak dijauhi orang tuanya, dijauhi oleh teman-temannya dan serem banget. ya pelan-pelan ya, dijauhi teman-temannya dan juga bahkan orang tuanya sendiri juga menganggap itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Nah, ini akan ditampilkan oleh siswa Swargaloka School of Dance yang kita boleh Mbak Tika jelaskan? Oke, agak mendadak ya, bukan Batara kalau nggak mendadak briefingnya. Betul. Oke, Nara ini merupakan produksi Swargaloka yang sebelumnya udah pernah dipentaskan. Sekarang pertama kali di Galeri Indonesia Kaya. Akan ditampilkan oleh siswa-siswi Swargaloka yang udah melakukan tahap audisi. Kurang lebih 150 siswa yang sudah ikut audisi internal lewat video dulu, kemudian kita seleksi menjadi 30 kurang lebih. 30 dengan kepala yang agak kebakar sedikit ya Mas Ara, karena potensi anak-anak sekarang itu luar biasa keren banget. Sampai biasanya kalau kita milih musikal tuh kayak siapa yang bisa nyanyi ya, siapa yang bisa nyanyi sambil acting, sambil nari. Tapi sekarang tuh pusingnya malah ini gimana ya, kok banyak banget yang bagus. Sampai kita seleksi berulang-ulang, anak-anak tuh yang harusnya ketika datang langsung setelah video udah dipilih, kita besoknya minta seleksi ulang lagi karena susah gitu. Akhirnya sekarang terpilihlah 28 anak Swargaloka yang besok akan tampil di tanggal 11 Juli. Ya betul, sesuai dengan pesan Ibu. Jadi Ibu berharap penari di Swargaloka itu memang harus punya bakat lain, yaitu juga bakat nyanyi dan acting, karena ini adalah cita-citanya Ibu, karena Ibu juga adalah penari yang bersuara emas. Nurun ke anaknya enggak? Enggak, anaknya lagi belajar bersuara, masih perak suaranya. Nah, sekarang kita akan lihat potensi anak-anak Swargaloka sebagian, karena masih banyak sekali yang bagus-bagus potensinya, sebagian potensi anak-anak Swargaloka yang memiliki apa yang diharapkan oleh Ibu dengan tari, bakat tari, acting dan juga menyanyinya. Mari kita saksikan bersama musikal Nara Si Putri Angsa. Good luck guys. Bagaimana pertemananmu? Apakah baik?
mereka bilang aku aneh. Aneh? Karena kamu bisa berubah jadi angsa. Nara, apa yang salah dengan itu? Kau mungkin adalah satu-satunya manusia yang bisa seperti ini. Kamu itu istimewa loh, Nara. Iya, istimewa banget tahu. Kau bisa berbicara dengan kami dan tidak semua orang bisa melakukan itu kan? Kita bakal sama kamu terus kok, Nara. Kalau aku nggak dijadiin sate kelinci ya. Iya, kenapa? Nanti aku mau makan sate kelinci ah. Daging monyet juga enak. Enakan sate kelinci. Sudah cukup. Terima kasih ya kawan. Aku butuh bantuan kalian sekarang. Kamu tahu apa, Nara? Gimana sih? Takkan ku biarkan Nara dalam bahagia. Akan ku siapkan rencana paling gila. Ku senang membuat dia dalam bahaya. Karena mukanya pantas dipermainkan. Bisa aku bantu di mana? Tugasku hasut orang tuanya. Hati-hati, jangan sampai ceroboh. Ku yakin bisa sempurna. Semua bisa ku pastikan. Nara akan dipermalukan. Inilah kumpulan hewan butuh hiburan. Kerjanya makan apapun sampai kenyang. Sukanya berkawan, siapapun jadi teman. Jangan ada lawan, gak suka ribut, apalagi musuhan. Aku hanya ingin mereka bangga padaku. Aku hanya ingin kehadiran ku diinginkan. Aku hanya ingin mereka menerimaku apa adanya. Nara, hatimu itu tulus. Kehadiranmu bawa semangat pada kami. Kehadiranmu penuh arti. Nara, kau percaya pada diri. Kau bagi cahayamu pada kami. Kau berani dan berarti memberi semangat yang tak henti. Beginilah wujud dirimu, Seekor angsa putih yang memberani. menerima diriku dengan bangga. Jangan lupa nonton kita ya. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk adik-adik yang luar biasa. Wow. Ini ada tidak ya orang tua dari para penampil barusan? Boleh mungkin angkat tangan, ada. Bangga sekali ya Bapak Ibu ya. Melihat putra-putri yang hebat luar biasa, dan ini baru cuplikan dan baru hanya sebagian dari 150 potensi luar biasa siswa-siswi yang ada di Swarga Loka. Jangan lupa kalau misalkan untuk nonton gratis tanggal 11 Juli di Galeri Indonesia Kaya, caranya tinggal mendaftar. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa follow @swargaloka.class. Betul? Oke, Swarga Loka Class. Tinggal follow dan ikuti terus informasinya di Swarga Loka Class. Wah,
Luar biasa sekali, jujur untuk saya pribadi ini sesuatu yang baru dan sangat segar ya. Walaupun musikal yang mungkin biasanya kita banyak saksikan itu musikal cukup banyak ke Broadway atau ke barat-baratan, tapi kali ini rasanya sangat dekat ya. Sangat dekat dengan budaya Indonesia, dengan ukel-ukelnya. Menarik sekali, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi boleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini sebelum kita bicara tentang masa depan, tentang karya baru, program baru ataupun mimpi-mimpi baru berikutnya, saya rasa kita perlu sebentar melihat kembali ke belakang. Karena tidak ada perjalanan panjang yang hadir begitu saja. Selalu ada masa jatuh bangun, selalu ada masa pengorbanan, dan selalu ada titik yang dimana rasanya ingin menyerah tapi tetap memilih untuk bangkit kembali. Dan malam ini kita akan mendengarkan cerita itu secara langsung. Bukan dengan berita, bukan dari orang lain, tetapi dari dua orang yang menjadi sejarah perjalanan panjang Swargaloka. Mari Bapak dan Ibu sekalian kita sambut dengan penuh cinta pendiri Swargaloka, Bapak Suryandoro dan juga Ibu Dewi Sulastri. Di Sekolah Kesenian SMKI Surakarta 38 tahun silam, aku dipertemukan dengan seorang gadis berkulit hitam manis, berambut keribu, dengan anting-anting panjang dan berbintang. Seorang gadis keturunan Ratu Sima dari negeri Kalingga, Jepara. Dia dipanggil dengan nama Lastri. Lastri, nama panjangnya. Dewi Sulastri. Melihat dia untuk pertama kalinya, aku begitu membencinya. Karena rambutnya yang keribu mirip penyanyi rock Ahmad Albar. Gadis bersuara emas yang lugu itu memilih jurusan karawitan. Dan aku memilih jurusan tari. Rasa benci itu menjadi rasa penasaran ketika aku melihatnya dalam sebuah kegiatan. Dia melantunkan sebuah tembang Jawa. Suara merdu gadis keribu itu terus mengusikku dan mendorongku untuk menyapa dengan pertanyaan, "Mbak, opo kowe iso nari?" Jawabnya dengan ketus, "Aku reso nari. Aku reso joget, isoku mau nembang." Aku menghela napas dan akhirnya tahu kenapa dia memilih jurusan karawitan. Sementara aku memilih jurusan tari. Tiba-tiba timbul ide nakalku untuk mempengaruhi dia agar pindah ke jurusan tari. Muncul keinginanku untuk mengajarinya menari dan menjadikannya seorang primadona, seniman penari bersuara emas. Setelah berjuang dengan hati penuh luka dan air mata buaya. Luka dan air mata buaya. Aku akhirnya menang dengan menyingkirkan puluhan laki-laki yang menggandrunginya. Aku berhasil membujuknya untuk pindah ke jurusan tari. Hingga bersama-sama kuliah di ISI Yogyakarta. Setelah memacarinya kurang lebih selama 8 tahun. Akhirnya aku menikah dengannya dalam sebuah tekad hingga akhir masa
sampai akhir menutup mata. Kegerane wong ngakarami. Inilah gadis Keribu itu yang sekarang sudah lurus karena rebonding. Tutup benda, tutup rupa. Among ati pawi Di saat Swargaloka maju dan berkembang, pada tahun 95, aku diterima sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ditutuke ora iki. Terus nembang. luput pisan kena. Aku ditempatkan jauh dari keluargaku, yaitu di Palu, Sulawesi Tengah. Dan akhirnya aku berpisah untuk sementara waktu. Meninggalkan istri dan 2 orang anak untuk bekerja sebagai pegawai negeri di Palu. Gampang. Aku menyempatkan diri setiap 6 bulan pulang ke Jogja. Yen hangel ke langkung. Perjuangan Bu Dewi dengan 2 orang anak di Yogyakarta tidak mudah. Bu Dewi terus memperjuangkan dan mengembangkan Swargaloka sendirian. Dan ketika mengandung anak ketiga saya, Bu Dewi terus berjuang dengan perut yang besar, naik sepeda motor sampai ke Prambanan untuk mengantarkan kostum dan sempat terserempet mobil. Namun akhirnya Bu Dewi dan bayinya yang bernama Batara selamat. Di tahun 97, setelah melahirkan anak ketiga, istriku mendapatkan tawaran Jenderal Manajer Taman Mini Pak Sampurno untuk ikut bergabung dalam misi kesenian ke Jepang selama 3 bulan. Sekembalinya dari Jepang, Bu Dewi ditawari untuk menjadi penari pelangi Nusantara dan pentas menjamu tamu negara di Istana Presiden. Dan Pak Sampurno ingin mempertemukan kami kembali, ingin menyatukan kami kembali dalam sebuah keluarga yang utuh. Akhirnya beliau menawarkan untuk saya pindah ke Jakarta berkumpul dengan anak dan istri. Tanpa berpikir panjang, saya melarikan diri dari Palu. Saya hari itu juga naik kapal Kambuna tanpa tiket. Berjalan 3 hari 4 malam dari Palu menuju Surabaya naik kapal Kambuna tanpa tiket. Dan sempat saya dipenjara oleh petugas kapal karena tidak punya tiket, dianggap penumpang gelap. Saya hanya bisa tidur dalam dek dengan beratapkan langit dan makan pop mie selama 3 hari. Dan akhirnya mencret lah.
tahun 97 apalah tahun perjalanan kami kedua yang baru dari nol lagi. Saya bekerja di Taman Mini, memboyong keluarga dan memboyong Swarga Loka, diberikan rumah dinas yang masih kosong tanpa apapun. Dan kami akhirnya dengan beralaskan tikar jerami, tidur di depan TV ditemani 3 orang anak, ibu mertua, ditambah Om Irwan dan adiknya. Rumah tipe 50 kami tempati dengan penuh kehangatan. Aset kami di Jogja, sebagian kami jual dan sebagian kami bagi-bagikan kepada teman-teman termasuk kostum. Kami kembali nol, hanya punya 1 sepeda motor dibawa Om Irwan ke Jakarta dan dicuri orang. Jadi Om Irwan telah membuat kami kehilangan sepeda motor. Itu pun masih kreditan sepeda motornya. Ada 1 aset mobil yang kami coba usaha di Jogja dan masih kredit, dipinjam oleh teman saya. Kemudian secara tiba-tiba waktu yang sangat naas, teman saya akan ke Jepang juga bersama Bu Dewi, namun pamit dulu ke orang tuanya di Sragen dan di tengah perjalanan menabrak seorang anak kecil sampai meninggal. Akhirnya mobil itu ditahan polisi dan akhirnya harus saya jual. Sehingga saya tidak punya kendaraan apapun, sepeda motor dan mobil pun tidak punya. Sepeda pun juga tidak punya. Kami berusaha untuk kembali membangkitkan Swarga Loka yang dimulai dari garasi rumah. Dengan penari atau dengan siswa para tetangga, 1 RT termasuk Dinta. Jadi muridnya pertama kali Swarga Loka adalah tetangga 1 RT dan kemudian kami berkembang untuk menyewa tempat di Taman Mini, berpindah-pindah tempat. Dari Sasana Kriya, Anjungan Jogja, sampai Arsipel, dan kami korbankan segala-galanya. Kami mendapatkan rumah hibah dari Pak Harto, terpaksa kami jual untuk sewa sanggar Swarga Loka dan membiayai produksi drama wayang yang saat itu masih banyak nombok. Kami sama Bu Dewi terus bertekad membangun Swarga Loka dan mengorbankan sedikit perasaan anak-anak kami yang tidak kebagian rezeki atau kebagian uang dari bapak ibunya karena kami gunakan untuk produksi. Untuk memberikan sepatu anak saya pun, Mas Nanda, saya sampai diprotes, katanya bikin produksi puluhan juta bisa, untuk membelikan sepatu anaknya aja nggak bisa, kata Nanda waktu itu. Termasuk Batara, ketika mau tidur selalu ingin meminta dibelikan kuda-kudaan, mainan kuda. Tapi sampai dewasa tidak bisa kami belikan kuda-kudaan karena memang dana itu saya gunakan untuk berjuang mewujudkan drama wayang. Dan akhirnya seperti apa Bu Dewi tentang kuda-kudaan itu? Akhirnya terwujud juga. Setelah kemarin Ara nikah, kok saya kepikiran, sebenarnya tidak sengaja. Punya pikiran, kenapa ya kalau kirapnya itu pakai kuda mungkin lucu ya gitu. Ternyata kesampaian juga, akhirnya kirapnya manten pakai kereta kuda. Jadi sudah lunas. Itulah Swarga Loka yang saya kebangun dengan logo matahari. Jadi kami punya filosofi seperti matahari, hanya memberi dan tak harap kembali, sebagaimana lagu Kasih Ibu. Mari kita nyanyikan sebentar, Kasih Ibu. Saya niru Mas Nino yang sering ajak nyanyi. Kasih Ibu, yuk kita nyanyi sebentar biar hangat. Lagu itu terngiang karena
waktu TK saya diajarkan berkali-kali, berulang-ulang dan itu menjadi inspirasi saya membangun Swarga Loka dengan logo matahari. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah Swarga Loka. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi sampai mana ya tadi ya? Aduh, hilang. Untuk jual rumah sekarang sudah tidak. Saya banyak dimarahi oleh Om Fajar. Pokoknya Swarga Loka sekarang produksi nggak boleh nombok katanya. Teman-teman sekalian, sekarang saatnya kami regenerasi. Saya percaya anak-anakku, murid-muridku, dan teman-teman yang telah membantuku dengan sekuat tenaga, dengan keikhlasan akan terus berjuang. Anak-anakku terutama, murid-murid terutama, ayo kita teruskan Swarga Loka dengan tekad tangguh, kreatif, berbudi, dan bermental juara. Dengan bekal itu Anda sudah mampu mewujudkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Teruslah semakin baik, selalu rendah hati, dan terus berjuang untuk banyak orang. Prasasa mung mampir ngombe upama manuk mabur lunga saka kurungane iki. Pundi pencokanira yuwangan tika liru upama wong lunga sonjo jan sinanjan wekasane bakal bali mulih mula matur nuwun. Tepuk tangan yang paling hangat sekali lagi untuk Bapak Suryandoro dan juga Ibu Dewi Sulastri. Wah, luar biasa dan hangat sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kata Tika untuk menjadi siswa-siswi Swarga Loka diharapkan bukan hanya bisa menari tapi juga acting dan bernyanyi. Tapi mungkin setelah ini ada kelas berikutnya, mungkin kelas stand up komedi ya Bapak ya. Ternyata lucu sekali loh, di pinggir tadi saya bilang ke Batara, humoris ya Bapak, dan jawabannya gue juga baru tahu gitu katanya. Wah, luar biasa sekali. Saya rasa
Sepertinya banyak Bapak dan Ibu sekalian yang merasa relate, bukan perkara relate untuk membangun sebuah sanggar tari, tapi mungkin relate dari cerita Bapak dan Ibu terkait sebuah proses. Karena sejatinya kita sebagai manusia tentunya berproses setiap harinya. Dan bicara mengenai Swarga Loka yang sudah 33 tahun berdiri, saya rasa selama itu untuk membangun sebuah bisnis, sebuah wadah bukan sesuatu hal yang kecil. Dan untuk menjaga mimpi selama itu juga bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau yang dibangun bukan hanya bisnis biasa, tapi juga yang dibangun merupakan manusia, karakter, mimpi orang lain dan juga kepercayaan diri dari anak-anaknya. Dan mungkin itulah kenapa banyak orang yang bertahan di Swarga Loka, karena yang dibentuk ternyata bukan hanya teknik menari, tapi juga cara untuk bertumbuh. Kita berikan tepuk tangan untuk 33 tahun Swarga Loka School of Dance. Baik, tidak ada perjalanan besar yang ditempuh sendirian. Selalu ada orang-orang yang hadir di belakang layar, yang membantu bertumbuh, yang memberi tenaga, pikiran, bahkan kepercayaan. Seringkali tanpa banyak sorotan, tapi justru menjadi bagian penting yang membuat perjalanan ini tetap berjalan. Karena itu malam ini Swarga Loka ingin memberikan apresiasi kepada sosok-sosok yang telah memberi warna, energi dan kontribusi kreatif dalam perjalanan Swarga Loka, bahkan dunia kesenian di Indonesia. Mari kita memasuki Swarga Loka Award Insan Kreatif Indonesia. Boleh tepuk tangannya? Untuk itu kami ingin mengundang tim Ksatria Ksatria Swarga Loka untuk naik ke atas panggung. Boleh Batara, Cikal, Tika, Batari dan juga Denta. Boleh mikrofonnya mungkin? Oh sudah ada, baik. Ya, kami persilakan untuk menjelaskan terkait Swarga Loka Award Insan Kreatif Indonesia. Saya di sini. Cek, baik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak selalu bilang kepada kami semua untuk bisa terus mengapresiasi insan-insan kreatif di dunia tari yang menginspirasi kami semua. Untuk tahun ini, kami memberikan penghargaan apresiasi tersebut kepada coach kami, guru kami, inspirator untuk kami semua di pelatih-pelatih di Swarga Loka yang juga menempa begitu kerasnya pada saat kita di Indonesia Mencari Bakat. Banyak memori bersama beliau, kami berproses selama 3 bulan bersama beliau yang belum kita bisa sebutkan, kita masih umpetkan dulu. Beliau ini banyak memotivasi kita berlima untuk terus selalu menggali kepenarian kami berlima untuk selalu menampilkan yang terbaik saat di atas panggung, saat live di panggung Indonesia Mencari Bakat. Lelah, sedih, senang, bangga, kita berlima dan coach kami kita rasakan bersama-sama. Langsung kita panggilkan. Belum. Ya, jadi sosok ini selain menginspirasi kita juga sampai sekarang beliau juga selalu memberikan motivasi-motivasi untuk kita terus bertumbuh, berkembang meskipun kami udah jarang ketemu, udah jarang ikut kelasnya tapi beliau terus memantau kami, setiap ketemu juga selalu dikasih wejangan terus untuk bisa terus bergerak di dunia tari dan sosok tersebut adalah Baik, kami persilakan naik ke atas panggung Mas Siko Setianto, coach tercinta dari Ksatria Swarga Loka. Kami juga turut mengundang founder dari Swarga Loka, Bapak Suryandoro dan juga Ibu Dewi Sulastri, juga Mas
Bagas Koro selaku Ketua Yayasan Swarga Loka dan juga Bapak Irwan Riyadi selaku pembina untuk naik ke atas panggung. Kami juga turut mengundang Pak Nino Laksono untuk maju ke depan. Bapak, silakan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat hangat atas penghargaan ini untuk Mas Siko Setianto yang akan diberikan oleh Bapak Suryandoro selaku founder dari Swarga Loka. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga diabadikan, bisa lihat ke tengah ke Mbak Mita. Baik, foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Baik. Untuk Bapak Suryandoro mungkin boleh tetap berada di atas panggung. Baik, untuk berikutnya, untuk penghargaan berikutnya diberikan kepada seseorang yang juga telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kreatif seni tari khususnya wayang di Indonesia. Dan seseorang yang kontribusinya juga mungkin tidak selalu banyak terlihat tetapi sangat terasa dalam proses perjalanan dan pertumbuhan. Kami persilakan kepada Bapak Suryandoro untuk membacakan Swarga Loka Award ini. Swarga Loka Award tahun ini ada 2. Yang pertama adalah maestro tari kita, seorang seniman besar yaitu Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kis Slamet Dipuro Wibakso. Hari Jumat tanggal 12 Juni kemarin, saya Bu Dewi ditemani oleh Pak Sentot Sudiarto, Bu Maruti dan Pak Suristo Tirtokusumo berkunjung ke rumah beliau yang sedang sakit. Kami mohon doanya, semoga Mas Kis Slamet diberikan kesehatan. Berdoa, kami persilahkan. Amin. Mas Kis Slamet adalah pejuang kesenian dari tobong ke tobong sejak kecil, dari mulai menari cakil sampai akhirnya beliau hijrah ke Jakarta dan memperkuat wayang orang Barata. Tidak hanya seorang penari, tidak hanya seorang aktor panggung, tapi aktor film yang telah membintangi kurang lebih 33 judul film. Inilah mungkin bisa kita lihat sosok Mas Kis Slamet. Terima kasih. Penghargaan Swarga Loka Award tahun 2026 kategori Maestro diberikan kepada Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kis Slamet Wibakso Dipuro, seorang penari dan aktor kelahiran Blitar, Jawa Timur pada hari Selasa Pahing tahun 1941. Pada masa muda, Kis Slamet berkarir sebagai seniman dengan berpindah-pindah dari panggung topeng wayang orang dan ketoprak, mulai dari kota Malang, Surabaya, Bojonegoro, Gresik, Semarang, Rembang, hingga terakhir di kota Jakarta dengan salah satunya memperkuat wayang orang Barata. Kis Slamet telah membuktikan sebagai seniman besar tidak hanya di dunia tari dan teater, tapi juga merambah ke film. Penari dan pemain wayang orang berkarakter yang sering memerankan tokoh Rahwana dan Gajah Mada ini telah melanglang buana ke berbagai negara. Dan setidaknya 33 judul film telah ia bintangi. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga Swarga Loka Award ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita bahwa setiap niat dan proses baik itu akan meninggalkan jejak baik. Dan setiap jejak baik itu sangat layak untuk diapresiasi. Untuk Mas Siko Setianto dan juga Bapak Kis Slamet, terima kasih banyak atas dedikasi dan intensi baiknya
yang telah dipupuk untuk seni tari Indonesia. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi kita banyak mengenang tentang perjalanan dan juga masa lalu, sekarang saya mau mengajak sedikit mengintip masa depan. Karena rupanya Swargaloka belum selesai bermimpi. Masih banyak karya yang sedang dipersiapkan dan juga masih banyak cerita yang ingin diceritakan. Dan salah satu karya besar yang akan kembali hadir di bulan September nanti adalah sebuah musikal berbasis seni tradisi, yaitu dalam kisah besar Ramayana, sosok Kijang Kencana seringkali hanya hadir sebentar. Indah, berkilau, lalu menghilang. Namun justru dari kehadirannya yang singkat itu, lahirlah peristiwa besar yang mengubah perjalanan Rama dan Sinta. Sebuah musikal tradisi yang hadir dalam gerak, musik, ekspresi, dan juga emosi. Mari kita intip sedikit teaser Kijang Kencana. Sesungguhnya cerita Rama Sinta dimulai dari hutan dan daka. Kijang Kencana telah memulainya, kilau emas dari negeri Alengka. Ramadika jadi peran utama, sayang kesetiaannya menjelma menjadi peran utama, tinggalkan dunia dengan cerita berbeda. Pada siapapun yang telah kau temui, sedikit mencuri kisah untuk peran utama. Kijang Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu mohon maaf ya kalau saya dari tadi meminta untuk tepuk tangan yang meriah terus karena Swargaloka ini tidak henti-hentinya untuk membuat kita semua kagum ya. Dan kalau dari teasernya saja udah bikin penasaran berarti artinya kita wajib nonton ya. Yang ini merupakan sebuah rerun ya, betul ya, dari Ksatria, sebuah rerun yang bulan kemarin itu pertama kali diadakan bulan Desember. Saya belum sempat nonton, berarti saya harus pastikan bulan September nanti. Dan untuk para hadirin sekalian yang belum nonton harus menonton ya. Untuk lebih lengkapnya bisa follow @Swargaloka Art. Baik, Bapak dan Ibu, 33 tahun itu merupakan perjalanan yang panjang. Banyak sekali yang berubah. Generasi berubah, panggung berubah, tantangan berubah, harga bensin pun juga berubah. Betul ya, tapi rasanya ada sesuatu yang tetap sama, yaitu semangat untuk terus berjalan. Dan pada malam hari ini, sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang itu, Swargaloka akan meluncurkan identitas visual khusus logo 33 tahun Swargaloka. Sebuah simbol tentang perjalanan, tentang pertumbuhan, tentang keberanian yang menyongsong masa depan. Maka dari itu mari kita bersama-sama ucapkan selamat untuk 33 tahun Swargaloka.
Baik. Kami turut mengundang Om Irwan dan Om Fajar untuk naik ke atas panggung. Om Fajar adalah orang yang membuat logo ini. Tepuk tangan untuk Om Fajar. Kami juga mengundang para pelatih Swarga Loka. Ada Mbak Helen, Mbak Nada, terus Mbak Sekar, Mbak Endah, dan juga Malik. Mbak Amel boleh ikut naik ke atas panggung, Tante Mita, Om Igun. Oke, Om Fajar mungkin boleh menyampaikan Om kenapa tentang... Baik, selamat malam semuanya, terima kasih. Briefnya seminggu yang lalu simple, seperti tahun biasanya. Om pokoknya bikinin logo ulang tahun gitu, briefnya bos. Ya Pak ya. Jadi saya kepikiran, waktu itu hanya briefnya adalah tentang tema, walaupun sedikit saya rubah secara bahasa marketingnya lah, sedikit saya rubah menjadi rangkai syukur menuju gemilang. Kurang lebih gitu. Yang terbayang di saya adalah ada masa lalu, masa kini, masa depan, kemudian ada beda generasi tapi anak panahnya tetap satu walaupun berpindah. Secara simpel hanya itu, Ra. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih banyak Om Fajar. Kami mengundang Bapak dan Ibu boleh naik ke atas panggung karena ada anaknya yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Mas Nanda kami persilakan. Selamat ulang tahun Pak. Makasih. Mungkin gimana ya, banyak hal sih yang nggak bisa terucap. Mungkin Nanda atau adik-adik sekalian, kalau Nanda lihat tuh bagaimana Bapak itu kadang lelah, kadang diam saat keluarga kita mungkin banyak menghadapi kesulitan. Tapi Bapak tetap berdiri dengan mungkin keadaan yang tidak mudah waktu itu bagi keluarga kita. Kenangan berjalan bersama-sama dan nasihat yang terkadang baru saya pahami saat Nanda dewasa atau adik-adik beranjak dewasa seperti banyak perbedaan-perbedaan pandangan mungkin selama ini tentang Swarga Loka atau tentang dalam keluarga kita sendiri. Tapi intinya Nanda pengen mengucapkan terima kasih. Di sini Nanda belajar tentang tanggung jawab, keteguhan Bapak dan arti cinta yang Bapak tidak selalu nyatakan dengan kata-kata. Itu yang banyak menginspirasi Nanda selama menjalani kehidupan. Dari adik-adik mungkin ada tambahan. Ya, ya mungkin Nanda juga dulu banyak terlibat dan sekarang Nanda dan punya keluarga sendiri. Mungkin Bapak merasa mungkin ya Nanda tidak selalu ada di rumah tapi Nanda selalu doa. Ya doa selalu Nanda panjatkan setiap saat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Nanda mewakili adik-adik. Ini adalah tugas dan tanggung jawab saya dan Ibu sebagai orang tua. Dan kami juga merasa mungkin banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin
dulunya tidak dipahami dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kehidupan kalian. Dan saya bangga khususnya dengan Mas Nanda yang sudah punya sanggar sendiri, yaitu Sekar Tanjung. Demikian, terima kasih. Sambutan malah. Dari kami juga ada sedikit hadiah kecil untuk Bapak, yaitu adalah berupa tulisan sebenarnya, kumpulan tulisan dari perjalanan Swarga Loka yang akan diterbitkan juga, dibantu desain oleh Om Fajar. Mana? Ivan? Tulisannya, nah ya ini. Kala sang surya menampakkan cahayanya, bunga rampai artikel Suryandoro dan Dewi Sulastri. Boleh di slide-slide buat spill-spill. Di sini ada banyak tulisan yang mengulas perjalanan Bapak dan Ibu yang bisa kita baca bersama, mulai dari artikel juga yang ditulis oleh saya sendiri, terus ada juga dari Pak Nino, ada juga dari media-media yang dimana tulisan-tulisan ini akan membakar semangat kita untuk terus berkarya dan mengetahui jejak perjalanan dari Swarga Loka. Jadi tulisan ini kami persembahkan, buku ini kami persembahkan untuk spesial 60 tahun Bapak Suryandoro dan juga 33 tahun Swarga Loka. Baik, untuk berikutnya kami persilakan kepada Bapak Suryandoro dan juga Ibu Dewi Sulastri untuk melakukan simbolisasi pemotongan tumpeng. Namun saya juga ingin menginfokan kepada para hadirin sekalian, dimohon untuk pada bagian ini, pada tumpengan boleh diabadikan tapi mohon untuk tidak diunggah di media sosial. Baik, kita bersama-sama ucapkan selamat ulang tahun ke-33 untuk Swarga Loka. Kami persilakan juga kepada Pak Nino untuk maju ke depan, kepada Mas Siko Setianto boleh untuk ikut memeriahkan pemotongan tumpeng. Baik, kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk pemotongan tumpeng dalam rangka merayakan 33 tahun Swarga Loka, sekaligus secara spesial juga kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 untuk Bapak Suryandoro. Baik, mungkin untuk secara simbolisasi boleh disuap ya? Perlu? Secara simbolisasi biasanya secara disuapin dari siapa ke siapa? Dari Ibu Dewi Sulastri kepada Bapak Suryandoro. Kita abadikan momen romantis ini, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih telah memilih bertahan, terima kasih telah memilih percaya dan juga terima kasih karena dari satu mimpi jadi tumbuh mimpi-mimpi besar lainnya. Mungkin kita boleh abadikan dulu, boleh merapat semua yang ada di atas panggung. Para pengajar, founder dari Swarga Loka dan juga para pilar-pilar di balik mimpi-mimpi Swarga Loka. Kita boleh melihat ke depan dulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh lihat ke arah kiri. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ke arah kanan boleh. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan yang paling hangat. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin. Terima kasih untuk cintanya, terima kasih untuk waktunya. Dan terima kasih untuk semua cerita yang mungkin sudah dibagikan bersama Swarga Loka. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Ayu Bulan yang sudah hadir pada malam hari ini.
Kini kami akan mengundang sesi foto bersama secara bertahap, tapi sebelumnya saya izin undur diri. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya Dea Seto pamit undur diri. Selamat malam dan sampai bertemu di acara berikutnya. Selamat ulang tahun Swarga Loka. Selamat ulang tahun Swarga Loka yang ke-33 tahun. Baik, untuk para hadirin mungkin boleh tetap di tempat duduk tapi sedikit bergeser ke tengah. Karena kita akan foto bersama, kameranya akan dari atas panggung, semuanya menghadap ke panggung. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun ke-33 tahun Swarga Loka. Rangkai syukur menuju gemilang.